Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Muslim, ya ayyuhan nas, wahai manusia-manusia, tubu ilallahi, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, beristighfarlah kalian, meminta ampunlah kalian kepadanya. Fa inni, sesungguhnya saya, atubu, saya bertobat, fil yaumi, dalam keseharian saya 1 kali 24 jam, mi'ata marrah, enggak kurang dari 100 kali. Wahai guru, kenapa? Saya perhatikan engkau ini, murid-muridnya yang berkata ya, saya perhatikan engkau dari tadi ini, beberapa orang mengeluhkan tentang keadaannya, yang engkau jawab simple, beristighfarlah kepada Allah. Kalau orang yang punya duit, ATM-nya banyak, gak usah banyak-banyak istighfar. Istighfarnya bagaimana? Sedekah yang banyak, kasih orang-orang itu, kasih makan orang-orang itu. Tapi kalau orang fakir, orang yang miskin, gak punya, perbanyak apa? Istighfar. Makanya istighfarnya atau zikirnya orang-orang kaya itu apa? Perbanyak sedekah. Sama-sama kita membaca niat di dalam menuntut ilmu yang biasa kita baca, yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, untuk meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu hingga menuntut ilmu kita menjadi ibadah, menjadi berkah, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam majlis yang sangat mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya talqin, yang lain mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ibtigha'an biwajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Membaca hadis yang kedua dari kitab Futuhul Falihin yang dikumpulkan oleh guru mulia kami Al-Habib Umar Muhammad bin Hamzah Al-Hafidh, diambil dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Kita sekarang menginjak di hadis yang kedua. Saya akan bacakan, yang lain mengikuti, juga yang di rumah juga mengikuti semuanya. Al-haditsu tsani Anil Agharri bin Yasari Al-Muzni radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة rawahul Muslim. Hadis yang kedua, alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah di minggu depan kitab sudah tersedia. Kalau ada dari antum yang mau memilikinya, bisa menghubungi kios Abu Salim Al Collection, dan juga bisa dikirimkan nanti ke alamatnya masing-masing, supaya antum yang menyimak sementara ini lewat streaming atau nanti ke berikutnya sudah kita bertempat di masjid,
insya Allah sudah bisa memiliki kitabnya masing-masing, dan alhamdulillah terjemahannya sudah kita terjemahkan supaya kita lebih faham, pas untuk memahami daripada kitab hadis yang dikumpulkan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Atas instruksi beliau, kita malam ini adalah hari yang kedua untuk menjalankan atau membaca kitab yang dikumpulkan oleh beliau, diambil daripada kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang kedua, hadis tsani, Anil Agharr bin Yasar Al-Muzni radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Muslim, ya ayyuhan nas, wahai manusia-manusia, tubu ilallahi, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, beristighfarlah kalian, meminta ampunlah kalian kepadanya. Fa inni, sesungguhnya saya, atubu, saya bertaubat, fil yaumi, dalam keseharian saya 1 kali 24 jam, mi'ata marrah, enggak kurang dari 100 kali minta ampun dan bertobatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang maksum, manusia yang terjaga dari segala dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam ini enggak lepas, atubu ilaihi wastaghfiru fil yaumi mi'ata marrah, di dalam keseharian saya enggak kurang dari 100 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi saja yang enggak punya dosa, yang tidak bahkan dijamin beliau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan jelas di dalam surat Al-Fatah disebutkan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqimah. Jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min danbika. Allah taala, saya wahai Muhammad telah mengampunkan dosa-dosa. Yaghfir lakallahu laka ma taqaddama, yang lampau, wa ma ta'akhir, dan juga yang akan datang. Liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi yang jelas mendapatkan jaminan dihapuskan surganya, dihapuskan dosanya oleh Allah, yang lalu baik yang akan datang masih saja meminta istighfar, meminta ampun, bertobat dengan Allah, enggak lepas, enggak kurang dari 100 kali, bahkan lebih, sallallahu alaihi wasallam. Ini minimnya beliau ketika bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa sih yang diperbuat oleh Rasulullah itu sehingga beliau meminta istighfar itu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa dibanding dengan kita yang banyak dosanya, tetapi masih saja kita merasa tidak punya dosa, merasa tidak punya kesalahan, bahkan kita enggak bertaubat, enggak beristighfar. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang begitu agung. Di bulan Rajab ini kita bisa masih menghirup udara ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilewatkan. Ini bulannya Allah, bulan taubat, bulan istighfar. Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban syahri,
Sya'ban itu bulanku, wa syahrul Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Kalau sekarang ini spesial, ini bulannya Allah, berarti yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala apa? Taubat. Berarti apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minta ampun, merasa bersalah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa benar dengan apa yang kita lakukan, dengan dosa yang kita miliki, dengan kesalahan dan maksiat yang kita miliki. Jangan sampai kita lalai, khususnya di bulan Rajab yang sangat mulia ini. Hadirin atau yang menyaksikan live streaming ini, sesekali ada orang datang kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ya. Orang tersebut menyambat, mengeluh. Ya taqiyuddin, wahai orang yang bertakwa kepada Allah. Ini sesungguhnya saya itu mendapatkan kesulitan yang besar. Apa jawaban beliau? Astaghfirullah. Minta ampunlah kalian dengan Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Datang lagi orang kepada beliau, ya taqiyuddin, wahai orang yang bertakwa kepada Allah, sesungguhnya langit gak pernah hujan, musim kemarau terus, gak panen kita ini, bagaimana tahun ini? Apa kata beliau? Astaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah. Ya taqiyuddin, wahai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innani, saya mempunyai wanita yang akir, yang mandul, gak bisa punya anak, walam talid. Apa kata beliau? Astaghfirullah, memintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai taqiyuddin, wahai orang yang bertakwa kepada Allah, ini akhsha al-faqr, saya takut miskin, gak punya duit, ekonomi sulit, gejolak ini di mana-mana, ini bagaimana? Apa kata beliau? Astaghfirullah. Orang-orang sekitarnya heran lihat beliau ini, dikit-dikit ada orang datang, astaghfirullah. Orang menyambat, astaghfirullah. Orang ngeluh, perempuannya mandul, nggak bisa punya anak, astaghfirullah. Bingung beliau ini, gimana caranya ini? Ya kan, kok enak bener nih, kita punya guru kok jawabannya gitu saja. Apa kata beliau? Wahai guru, kenapa saya perhatikan engkau ini, murid-muridnya yang berkata ya, saya perhatikan engkau dari tadi ini, beberapa orang mengeluhkan tentang keadaannya, yang engkau jawab simpel, beristighfarlah kepada Allah, meminta ampunlah kepada Allah. Ini datang mengeluh, minta ampunlah kalian kepada Allah. Gak ada solusi yang lain yang harus diperbuat. Maka beliau menukil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengambil daripada jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengambil dari apa yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka-mereka yang mau istighfar. Mungkin konsepnya kita tahu istighfar, istighfar, istighfar. Tapi di balik istighfar itu meminta ampunnya kita kepada Allah, penyesalannya kita kepada Allah, sehingga di dalam rahasianya istighfar adalah solusi yang kita akan dapatkan. Seperti di akhir zaman ini yang kita rasakan di saat ini. Bagaimana datang solusi, gimana datang pertolongan dari Allah, akan datang pertolongan kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akan datang penyelesaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal kita adalah apa? Hamba. Abid. Kita ini hamba. Tugasnya hamba apa? Minta ampun kepada yang menciptakan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun segala kesulitan yang kita hadapi, pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas beliau mengatakan apa dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Faqultu astaghfiru. Katakanlah kalian ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfir rabbakumullah, astaghfir rabbakum kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffaro. Dia itu Maha mengampunkan. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Yursilus sama alaikum midrara. Yang ngeluh tentang tidak pernah turunnya hujan, Allah akan menurunkan hujan. Yursilus sama alaikum midrara. Kemarau panjang, jangan takut, akan datang hujan. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yumditkum bi amwal wa banin. Yang enggak punya anak, yang istrinya mandul, yang sudah ada panjang enggak punya anak, wa yumditkum bi amwal wa banin. Yang ngeluh tentang ekonominya, kerjaan sulit, wa yumditkum, Allah Ta'ala akan berikan kepada kalian amwal, bi amwal, wa banin, dan anak-anak. Ini tentang keluhan tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharu. Dan aku akan berikan kepada engkau telaga-telaga dan surga-surga yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya simpel sudah. Tinggal pertanyaannya, kita sebanyak apa sih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi di bulan Rajab ini, kesempatan kepada kita untuk apa? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan apa? Man istaghfara, barang siapa yang beristighfar fi syahri Rajab, di dalam bulan Rajab, bil ghadati wal asyi, di waktu paginya dan juga di waktu sorenya, sab'ina marrah, 70 kali, au mi'ata marrah, atau 100 kali, apa? Lam tamas jilduhu wa jasaduhu alan nar, tidak akan tersentuh tubuhnya dan kulitnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Untuk saya pribadi khususnya, atau antum yang mendengarkan nasihat ini, seberapa banyak kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada harus kita ceritakan keadaan kita di sosmed. Dengan telatennya kita bisa ceritakan, berjam-jam kita bisa kita ceritakan. Begitupun orang yang menyimaknya pun bisa telaten menyimak story atau YouTube-nya mereka yang menceritakan keadaan di YouTube-nya. Kenapa kita tidak telaten atau kita tidak sabar ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalamnya terdapat solusi, jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang diajukan oleh Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Yang ngeluh ekonominya seret. Kita ekonomi kita seret. Sekarang keadaan seperti ini. Ya, apa? Astaghfiru rabbakum. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilu sama alaikum midrara. Akan digumpalkan hujan, akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Akan dimudahkan, ini harta datang begitu saja ini. Yang ngatur ekonomi ini ya Allah Subhanahu wa taala, manusia cuma bisa menjalankan apa yang ada. Tapi hakikatnya yang ngatur siapa? Allah.
Kalau kita minta sama manusia, manusia bisa memperbaikinya? Nggak bisa. Hanya sebatas yang dia punya yang bisa aja. Tetapi hakikatnya yang bisa mengatur ekonomi, keadaan negara kita, atau negara orang-orang yang terdapat atau terdampak di dalam masalah ekonomi akhir-akhir ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan? Istighfar, berbanyak istighfar. Innahu kana ghaffara yursilus sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Ini sudah jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitanya yang enggak mau istighfar atau istighfarnya kita sedikit. Dah 10 aja deh, 20 aja, 30. Toh kan sudah ada riwayat-riwayat hadis 70 sampai 100 sudah. Lebih lagi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita perbaiki keadaan kita, hingga insya Allah solusi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ini jalan keluarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal yang dianjurkan oleh orang-orang soleh di akhir zaman ini. 3 hal yang harus kita perhatikan di akhir zaman kita seperti ini, yang sudah banyak keadaan-keadaan yang tidak menentu, banyak balak musibah. Apa? Yang pertama, iktsarul istighfar. Perbanyak istighfar. Wa iktsarus shalah alal habib sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah apa? Iktsarus shadaqah, memperbanyak sedekah. Makanya kalau orang yang punya duit, ATM-nya banyak, gak usah banyak-banyak istighfar. Istighfarnya bagaimana? Sedekah yang banyak, kasih orang-orang itu, kasih makan orang-orang itu. Tapi kalau orang fakir, orang yang miskin, nggak punya, perbanyak apa? Istighfar. Makanya istighfarnya atau zikirnya orang-orang kaya itu apa? Perbanyak sedekah. Seringkali saya katakan bagaimana nominalnya sedekah biar bisa tolak bala. Bagaimana? Sesuaikan dengan uang yang ada di simpanan Anda. Anda sanggup bayar pajak rumah, Anda sanggup bayar pajak mobil, Anda sanggup bayar pajak motor, Anda sanggup pajak ini dan pajak itu. Tapi Anda kalau sudah waktunya sedekah, sok dimiskin-miskinkan, alias nggak mau sedekah, alias sedekahnya sedikit. Makanya balak pun, musibah pun datang bertubi-tubi dalam diri kita. Na'udzubillah min dalik, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuaikan dengan Anda yang Anda punya. Insya Allah diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasianya istighfar. Fi akhir zaman ikthar minal istighfar wassalatu ala nabiyil mukhtar. 2 hal juga dikatakan oleh ulama yang lain di akhir zaman adalah apa? Memperbanyak istighfar dan juga banyak bersolawat kepada Nabiyil Mukhtar, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Al istighfar bimanzilatul ghusli. Istighfar itu ya derajatnya seperti orang kalau sudah mandi. Orang memperbanyak istighfar itu bimanzilatul ghusli. Wassalatu ala Nabiyil Mukhtar bimanzilatul tib. Derajatnya seperti orang kalau sudah pakai apa? Wewangian. Alias kalau sudah mandi, sabunnya seperti itu. Istighfar ya, mandinya sederajat seperti orang mandi. Kemudian kalau orang bersolawat seperti dia pakai sabun, makin bersih. Alangkah afdolnya apa? Jikalau digandengkan antara istighfar juga bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi
wasallam. Kita lihat bagaimana sejarah-sejarahnya orang-orang soleh ketika istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak berhenti mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ada yang sekian ribu kali, puluhan ribu kali, yang enggak terhitung bahkan istighfarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada habis-habisnya mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah jangan sampai kita mengurangi istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan apa? Man istaghfara kulla yaumin astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini faedahnya nih. Barang siapa seseorang yang beristighfar setiap hari kulla yaumin lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 70 marrah, 27 kali, sara minal ibad alladina yarhamul khalqi wa yurzaqun. Maka dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dicintai dan mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berapa? 27 kali. Sara minal ibad alladzi yurhamunal khalqi. Dia menjadi pengasihnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala seluruh jagat raya. Dengan menyebut apa? Dengan menyebut astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Berapa? 27 kali. Wa yurzaqun. Dan orang seperti ini yang rajin mengamalkannya adalah apa? Insya Allah rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kayak kebiasaannya orang-orang soleh itu enggak lepas dari doa, dari istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mereka mengambil ketika mendoakan anaknya, bagaimana ketika mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lepas mereka itu selalu menggandengkan urusan mereka dengan Allah. Kalau sudah yang kita sandarkan yang maha besar, urusan kita yang kecil akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin dari kita ini kurang. Sandaran kita kurang besar. Ya. Kadang besar, kadang kecil. Enggak besar melulu. Kalau orang soleh kan sandarannya selalu dia setiap harinya, setiap waktunya apa? Allah Subhanahu wa taala besar melulu. Sehingga di hadapannya yang dihadapi jadi kecil, enggak terasa. Seolah-olah enggak ada masalah, padahal masalah besar karena yang disandarkan maha besar. Jadi di depannya kecil kelihatannya dan tidak terasa. Gitulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kira mungkin orang soleh tidak ada cobaannya. Bang, siapa yang bilang? Orang soleh cobaannya besar. Nabiullah Nuh bagaimana cobaannya? Anaknya, bayangkan. Ya, makanya kita kalau ada orang yang pengen punya anak banyak, boleh Anda. Tazawwaju taktsuru, nikahlah kalian, punya anak banyak kalian. Tapi perhatikan juga bagaimana nasib anak kita. Bukan anak kita itu cuma dikasih baju bagus, bukan. Anak kita itu bukan dikasih makanan yang enak, bukan. Tapi lebih dominan dari itu semuanya, bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita. Para aulia Allah Ta'ala juga punya ujian besar dibanding dengan kita. Padahal mereka orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim bagaimana ujiannya? Nabi Allah Musa bagaimana? Ini nabi loh ini. Nabi. Bukan orang-orang biasa nabi. Nabi itu kan pilihannya Allah. Bukan manusia yang memilih. Lain dengan pejabat kita yang milih siapa? Manusia biasa milih, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adanya pemilihan dan lain. Tapi kalau nabi yang milih Allah Subhanahu wa taala, rasul yang milih Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian, masalah, mereka pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sampai ada nabi yang julukannya ulul azmi. Nabi yang paling besar cobaannya, yang juga besar sabarnya. Seperti siapa? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 dari 25 itu ya, yang kuat, yang sabar, yang tabah atas permasalahan yang mereka hadapi, khususnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad loh ya, Nabi Muhammad. Nah, bukan kelas-kelas biasa. Nabi Muhammad itu ada ujiannya, Pak. Ada permasalahannya juga, Pak, yang mereka hadapi. Ya, ketika dakwah, ekonominya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan ekonomi kita jauh. Ente masih bisa tidur di kasur. Ya. Rasulullah tidurnya pelepah kurma. Makannya Rasulullah dibandingkan dengan kita. Makanya apa yang Anda hadapi, sandarkan dan lihat dengan pelajaran Rasul atau para orang-orang soleh sebelum kita, sehingga akan datang syukur kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya itu bukan hanya cerita mereka, bukan. Adanya mereka para Rasul, adanya mereka para Nabi, adanya mereka para orang-orang solihin, bukan cerita belaka, bukan, tetapi punya makna yang harus kita maknai sehingga kita bisa ambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang mereka hadapi. Mereka pun punya ujian besar yang mereka hadapi dibanding dengan masalah-masalah kita. Ekonomi mereka hadapi, ya, anak pun mereka hadapi, Nabi Allah Nuh. Istri pun mereka hadapi, Nabi Allah Nuh juga mereka hadapi. Istri, anak pun seperti itu, ya, dan lain-lain, dan masih banyak dari pelajaran Nabi, para orang-orang soleh yang di hadapan kita, yang sudah kita pelajari tentang sejarah mereka. Tapi terkadang kita lupa dengan pelajaran tersebut, sehingga permasalahan yang kita hadapi tidak ada orang menghadapinya kecuali kita, sehingga kita kufur nikmat wal iyadu billah min dalik. Jadikan ini istighfar sebagai penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hal kecilnya, melihat anak yang nakal, itu ujian besar kepada bapaknya juga, dari bapaknya. Makanya orang-orang soleh pun gak putus dengan apa? Dengan doa. Masalah juga punya anak nakal, masalah. Lain telaten, sabar, juga doa gak putus. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih, kata Rasulullah SAW. Sungguh orang tua yang mulia yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Ini orang tua yang apa? Yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lantas orang tuanya asal apa? Sumpah nyumpahin anak. Lantas anak pun dibuang begitu saja, gak diurusin. Lo mau tidur, mau minum, mau makan, mau jongger balik, terserah ente, terserah lo. Ini orang yang gak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika belajar dahulu, ketika kita ditarim, alhamdulillah mendapatkan amalan atau ijazah ini, ya, amalan atau ijazah dari guru mulia kami Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakaknya dari Habib Umar. Kalau punya anak, katanya beliau, nak, bacain selalu surat Alam Nashrah setiap harinya. Ketika sampai di ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, ya, ketika megang membacanya, apa namanya, pegang kepalanya. Ketika sampai di ayat wa rafa'na laka dzikrak, pegang dadanya sambil diulang 3 kali. Wa rafa'na laka
Dzikrak wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab, dan sampai akhir daripada ayatnya alam nasra, wa ila rabbika farghab, juga pegang dadanya diulang 3 kali, wa ila rabbika farghab wa ila, ya Allah mudah-mudahan dengan engkau ini ya Allah dia mempunyai kemauan farghab, semangat untuk dekat kepadamu ya Allah, maka amalkan ini. Ya, ada orang kadang-kadang sekarang ini bangga-banggaan. Punya anak berapa? 7. Mampu didiknya? Tidak tahu. Mana anaknya? Tidak tahu. Bakti? Tidak. Membantu? Tidak. Berapa anaknya? 100. Berapa anaknya, cucunya? Segini. Ya Allah. Maka dari itu pendidikan yang paling penting. Di samping itu juga doakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhan nas, wahai orang manusia, tubu ilallah, bertakwalah, taubatlah kalian kepada Allah. Ini zaman taubat harus ini. Dari pejabatnya sampai rakyatnya, tobat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru, minta ampunlah kalian kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Fa inni atubu fil yaumin mi'ata marrah, karena saya tidak lepas taubatnya saya seharian minimal 100 kali, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi amaliyah yang lain, pengamalan yang lain yang diamalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pada intinya di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, perbanyak dekatkan diri Anda kepada Allah. Apapun permasalahan yang akan hadapi, pasti akan diberikan jalan keluarnya, akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Allah, atau kita jarang komunikasi dengan Allah, bagaimana solusi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia yang mengatur semuanya. Ada orang berbuat maksiat tapi nggak mau berubah dirinya, nggak mau minta hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang soleh pun meminta dalam doanya apa? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Doa mereka orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sudah dihidayai tapi meminta terus hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidayah ini lepas. Jangan sampai hidayah ini apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dalik, yang Islam jadi kufur. Mudah-mudahan ditetapkan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah kita selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perdekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas, selalu hubungkan diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya tidak lepas, Allah memberikan kita pelajaran. Allah Ta'ala memberikan kita solusi apa? At-takalif. Apa takalif itu? Syariat. Supaya kita nggak putus. Ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Supaya nggak putus selalu ini. Tambahkan lagi dengan yang lain supaya jaringannya selalu nyambung. Qobliyah, kemudian witir, duha, ba'diyah, istighfar, taubat, nyambung terus ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sesibuk kita, kalau sudah ini nyambung selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita inginkan, selama kita masih mau menyambungkan diri kita kepada Allah, pasti akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala.